Sebelumnya gue mau kasih tahu kalian nih kalau kita bakal ngasih giveaway. Mau tahu caranya? Nonton aja terus video ini. Dunia cryptocurrency sudah semakin berkembang dan banyak proyek-proyek menarik yang bikin perkembangan dunia kripto makin cepat dan juga beragam. Terutama di tahun 2020 ini, banyak banget proyek-proyek yang semakin meroket, berpeluang untuk memberikan keuntungan. Nah, kira-kira apa aja sih proyek yang patut untuk diperhatikan dan dipantau pergerakannya? Halo, ketemu lagi sama gue Kelvin. Di video Predator kali ini, gue akan kasih tahu kalian 5 project yang perlu kalian perhatikan dan bisa jadi insight buat kalian yang mungkin mau coba masuk ke dalam project tersebut. Nah, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa nih untuk kalian semua yang nonton untuk like dan share video ini. Dan juga jangan lupa ya untuk subscribe channel dari Koinvestasi. Nah, langsung aja kita ke project pertama yang bakal gue jelasin, yaitu Polkadot. Ini adalah sebuah protokol yang dikhususkan untuk Web 3.0. Melalui Polkadot ini, berbagai blockchain dapat mengirim dan menerima pesan antara satu sama lain dalam cara yang aman dan pastinya terpercaya. Polkadot memungkinkan transfer lintas blockchain dari semua jenis data atau aset, bukan hanya token. Menghubungkan ke Polkadot memberikan kamu kemampuan untuk beroperasi dengan berbagai macam blockchain di jaringan Polkadot. Proyek ini juga memiliki 3 prinsip utama nih guys. Yang pertama itu skalabilitas, yang kedua tata kelola, dan yang ketiga interoperabilitas atau kemampuan ketika sistem dapat terhubung dengan sistem lainnya. Dan founder Polkadot sendiri adalah salah satu co-founder dari Ethereum. Kalian pasti tahu dong, Dr. Gavin Wood yang sudah paham betul bagaimana ekosistem di blockchain berjalan. Jadi, proyek ini sudah mendapat banyak kepercayaan dari komunitas kripto. Polkadot dengan protokol Web 3.0 Foundation ini berfokus pada proyek yang user-friendly secara decentralized, serta memberikan pendanaan kepada banyak proyek yang akan dibangun pada jaringan Polkadot. Dan data dari Polka Project menunjukkan sudah ada 197 proyek di ekosistem Polkadot. Buat tahu project apa aja yang ada di Polkadot ini, teman-teman bisa kunjungi nih di website polkaproject.com. Polkadot ini juga punya token loh, namanya DOT. Ya kurang lebih mirip lah seperti blockchain Ethereum yang punya token ETH. Semakin banyak project yang dibangun dan berjalan di jaringan Ethereum bisa memicu kenaikan harga ETH sendiri. Nah, si DOT ini juga udah berhasil mendapatkan kenaikan harga hingga 200% dalam waktu kurang dari 8 hari. Keren gak tuh? Saat ini harga DOT sendiri kurang lebih ada di harga 6,78 US dollar. Dengan harga tertinggi yang pernah diraih itu adalah 6,79 US dollar berdasarkan data CoinMarketCap per 27 Agustus 2020. Kalau kita lihat di grafik ini, DOT memang memiliki kenaikan yang cukup pesat nih teman-teman. Dan ini bisa jadi indikasi kalau banyak investor yang menaruh minat pada token Polkadot ini. Nah, proyek kedua ini namanya Rio DeFi, yang tujuannya memang mirip kayak DeFi itu sendiri, yakni membuat adopsi massal digital aset dengan cara menjembatani keuangan menjadi terdesentralisasi. Dan di dalam Rio DeFi ini ada yang namanya Rio Chain guys, infrastruktur yang dipakai oleh teknologi ini sendiri. Rio Chain memiliki beberapa fungsi inti, salah satunya adalah memungkinkan pengguna mengirim dan menerima cryptocurrency secara global, cepat, instan, dan dengan biaya hampir nol. Nah, gue lanjut ya. Jadi dalam Rio Chain ini ada yang dinamakan Rio Wallet yang akan mengintegrasikan berbagai macam alamat aset digital ke dalam satu ID publik. Rio Out, sistem autentikasi terobosan yang memungkinkan pengguna mengakses dompet digital mereka melalui email atau login media sosial. Hingga ada yang dinamakan Rio Block Explorer yang memungkinkan siapa saja untuk memantau jaringan, melihat transaksi, dan memeriksa saldo dompet. Dengan berbagai hal yang ada di sini, maka proyek dari Rio DeFi ini menurut gua merupakan proyek yang cukup komprehensif sih. Rio Chain ini sudah melakukan beta testing yang beroperasi 2 minggu di bulan April lalu. Lebih dari 3.000 pengguna telah terlibat untuk uji coba ini. Nah, sama kayak yang sebelumnya, Rio DeFi ini punya token sendiri, yakni Airfuel, dengan total supply menurut Etherscan sebanyak 25 juta. Dan karena prospek project ini menarik dan jumlah tokennya terbatas, ada kemungkinan bakal naik lagi nih harganya guys. Kalau lo mau tahu lebih banyak soal Rio DeFi dan Rio Chain, lo bisa mampir nih ke situs resminya di riochain.io.
Selanjutnya ada Aave atau LAN. Nah, project ini adalah sebuah protokol open source yang memungkinkan penggunanya untuk meminjam aset kripto. Diluncurkan pada November 2017 sebagai proyek pinjaman P2P at LAN dan diubah menjadi Aave pada tahun 2018 bulan September. Aave ini mulai aktif di mainnet pada Januari 2020 dengan 16 aset. Dengan sistem pinjam-meminjam ini, Aave berhasil meraih posisi pertama di DeFi Pulse dengan TVL sebesar 1,5 miliar US dollar. Wah, gila gak tuh? Selain itu, mekanisme yang diberikan project ini bisa jadi cara mendapatkan passive income dari bunga yang kita dapatkan kalau kita memberi pinjaman ke dalam lending tersebut. Nah, Aave ini akan melakukan perilisan Aave V2 yang saat ini sedang menjalani tahap audit smart contract. Aave versi 2 ini memiliki fitur yang memungkinkan pengguna yang berwenang untuk mengambil pinjaman menggunakan aset pihak ketiga sebagai jaminan. Perkembangan inovatif yang sangat cepat ini membuat harga token LAN atau token aslinya, Aave mencetak kenaikan yang mengesankan hingga 5.000% di tahun ini. Wow! Nah, kita lihat sama-sama nih ya. Di sini harga LAN masih berkisar di 0,80 US dollar. Gua rasa cukup murah dan menarik nih buat dibeli. Kali aja kan di bulan-bulan ke depan harganya bisa naik lagi. Apalagi peminat project ini makin banyak nih. Seperti yang udah gue janji di awal, kita akan kasih hadiah dengan total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang banget nih guys. Kalian cukup daftar di Exchange Pintu dengan kode AAFFIL431. Terus kalian subscribe channel YouTube Koinvestasi dan tulis email akun Pintu kamu dan alamat wallet IDRT ERC20 kamu di kolom komentar juga ya. Pemenang bakal dipilih secara acak dan diumumkan di instastory-nya Koinvestasi. Pastiin kamu follow juga ya. Giveaway ini berlangsung selama 7 hari sejak video ini tayang dan minimal ada 15 orang yang ikut berpartisipasi. Jadi, pastiin kamu share video ini dan ajak teman-teman kamu untuk ikutin giveaway-nya. Tunggu apa lagi guys? Cepetan ikutan giveaway-nya. Let's go! Yang keempat, kita ada Filecoin nih. Udah pada denger belum? Filecoin ini project ICO tahun 2017. ICO-nya aja sukses menuai banyak perhatian dan berhasil mengumpulkan dana sekitar 257 juta US dollar. Filecoin udah jadi salah satu project yang paling dinanti-nanti nih peluncurannya. Emang project ini apaan sih? Buat yang belum tahu, Filecoin ini singkatnya adalah blockchain untuk menyimpan file. Mirip cloud storage seperti Google Drive ataupun Dropbox. Tapi kan kalau Google Drive atau Dropbox ini kan centralized ya. Nah, kalau Filecoin ini tempat penyimpanannya disediakan oleh orang-orang yang ada di jaringan Filecoin. Dan nantinya orang-orang tersebut bakal dikasih reward. Dengan kata lain, orang-orang yang menyediakan penyimpanannya ini adalah miners ya. Pada tahu nggak? Pada bulan Juli kemarin, dia baru aja nih melakukan tes. Dan katanya launchingnya nggak akan lama lagi nih. Oke, kita akan cek bersama-sama nih ya. Jadi kalau kita cek di CoinGecko, kita bisa lihat harga token FIL di berbagai macam exchange. Coba nih ya kita lihat sampai ada yang mencapai $57 di exchange CoinTiger. Token FIL ini bukan token asli Filecoin ya. FIL ini adalah token IOU yang nantinya bisa ditukar jadi Filecoin kalau mainnetnya sudah diluncurkan. Dan gue rasa setelah launching harganya berpotensi nih untuk naik lagi. Karena Filecoin kelihatannya punya potensi yang bagus, sebaiknya emang harus kita perhatiin terus nih gerakannya. Kalau lo tertarik, kita kebetulan punya nih alokasi untuk 5 orang yang mau beli token FIL nih. Alokasi ini terbatas ya guys waktunya, cuman sampai 28 September 2020. Buruan isi formnya di link deskripsi ya. Terakhir ada project permission.io dan tokennya yang namanya ASK atau AS. Project ini juga belum diluncurkan, tapi udah mulai terdengar nih gaungnya. Permission.io ini didanai oleh 3 early investor yang dulu juga pernah invest di Ripple juga loh. Greget banget kan? Projectnya seperti apa sih? Nah, sekarang kita coba nih ya di website resminya permission.io. Project ini berangkat dari keresahan bahwa data pengguna internet sering dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan keuntungan. Permission.io memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kompensasi atas data yang dibagikan dan juga interaksi yang dilakukan terhadap iklan-iklan yang ditayangkan.
Kompensasi ini berupa token AS yang nantinya bisa digunakan untuk belanja di platform permission.io. Karena project ini punya kegunaan dan bisa diaplikasikan secara nyata, menurut gue AS ini perlu untuk diperhatikan. Nah, kabarnya token AS ini akan listing di beberapa exchange di bulan September nanti. Jadi kalian harus siap-siap ya. Itu dia 5 project kripto yang patut untuk diperhatikan karena memiliki potensi dan peluang yang bagus banget. Gak bosan-bosan lagi nih, gue ingetin untuk kalian yang mau investasi, lakukan riset kalian sendiri ya. Pokoknya harus paham dulu nih, apa aja kelebihannya, kekurangan, dan juga resikonya. Dan sekian video kali ini. Kalau ada request atau pertanyaan langsung aja nih ya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk like dan share video ini, subscribe ke channel Koinvestasi, dan pasang bel notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan. Kesana, kesana, pulang. Oh, oke. Kesana.